persamaan antara ahli surga dengan ahli neraka. Kenapa? Karena para ahli neraka, ahli surga itu akan diberikan kesenangan yang terus menerus. Insya Allah. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Itu yang kedua, angka sosial. Yang ketiga, angka Allah. Tapi sayang, kita umat Islam di Hongkong ini tidak percaya dengan angka yang terakhir ini. Padahal angka Allah itu sifatnya ajaib. Rumus angka Allah cuma dua, pengurangan dan pembagian. Itu rumus Allah. Hasilnya ajaib. Tapi sayang kita suka nggak yakin dengan angka yang terakhir ini. Contoh angka Allah, 1 kurang 1 buat Allah itu 10. Tuh Shoki ngajinya di mana sih? Gak bisa ngitung Shoki. Mana ada 1 kurang 1 bisa 10 Shoki? Ada. Dari mana? Janji Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, sungguh Allah akan balas dengan 10. 1 berbalas 10. Ada teman saya protes, Shoki, apa? Ternyata Tuhanmu itu pelit ya. Saya kaget. Kok berani-beraninya ngomong Tuhan pelit? Itu cuma dibalas 10. Katanya Tuhanmu maha kaya dan maha mengayakan, kok cuma dibalas 10? Oh, saya bilang soal ayat ini, saya bilang begini, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita makhluknya. Maksudnya gimana sih? Model keimanan kita nih umat Islam pada umumnya, keimanan model pedagang. Maksudnya bagaimana sih? Yang ketika ngeluarin sesuatu kita berhitung, kali-kali aja untung, tuh modelnya gitu. Kali-kali aja untung. Gak percaya? Nih saya tanya. Boleh saya tanya? Boleh. Ada kotak sudah lewat tadi? Ada yang sudah, ada yang belum, yang benar yang mana nih? Nah, sudah baik. Kotak infak sudah lewat. Maaf, Bu, Kak. Ketika tadi ada kotak infak lewat di hadapan kita, saya tanya, kita sadar di dompet kita nih ada duit 100, 50, 20, 10, 5, 1 dolar. Berapa ini masukin? $10 Hongkong buat kita di dalam masjid sudah terlalu besar. Kita lupa itulah harta kita sesungguhnya. Sementara yang $100 yang masih ada di dompet kakak dan ibu, itu bukan harta sesungguhnya, bakal jadi harta tukang warung, bisa jadi hartanya tukang taksi, bisa jadi hartanya MTR. Ya. Sementara harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Makanya dalam satu riwayat hadis disebutkan, harta kita nanti, ya, harta kita nanti itulah nanti yang akan jagain kita di dalam kuburnya. Ya. Bukankah dalam hadis baginda Nabi pernah menceritakan bahwa harta kita ketika nanti kita di dalam kubur, itu harta kita datangin kita. Apa kata harta kita? Fulana, kalau kemarin kau di Hongkong mengeluarkan aku untuk agamamu, maka sekarang tibalah waktunya diriku untuk menjaga kau dari siksaan api neraka. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan ketika doa tuh, kubur kita nanti bisa raudhah min riyadil jannah, bisa juga khufran min khufarin niran. Bisa jadi taman-tamannya surga, tapi juga bisa jadi miniatur neraka. Tergantung dari apa yang kita keluarkan buat agama. Kalau kakak, ibu nitipin di majelis $100, cakep.
Nanti ketika masuk ke dalam kuburannya pakai beton. Wah, $100 kenceng, tebel, pantang panas. Oke, $100 sih, ntar pulangnya bingung. Cuma insya Allah $50 mah ada nih, ada. Yang bagus, batako. Rada teplek. Soki, kalau $10 bagaimana Soki? Triplek. Makanya ketika ada orang yang nanya sama saya, alhamdulillah ibu kakak, alhamdulillah berkah silaturahmi memang saya punya kawan bermacam-macam jenis. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada saya. Satu hari teman saya yang rada-rada miring itu komplain sama saya. Soki, apa? Ternyata Islam tuh agama yang susah. Islam itu nggak fleksibel. Islam itu terlalu banyak aturan dan banyak larangan. Saya bilang, kata siapa kamu? Katanya. Nah, saya bilang baru tahu katanya. Loh, tapi kan memang terlalu banyak larangan Islam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh. Saya bilang, bang, balik kacamata abang, atau kalau perlu ganti kacamata abang dalam melihat Islam. Buat saya pribadi saya bilang, tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam di dunia ini. Coba kita nggak bisa sedekah besar, sedekah kecil memang sudah sesuai kan? Sedekah apa? Sedekah jalan di jalan Allah, infak di jalan Allah sesuai dengan kebutuhannya, betul betul. Kalau gajah nyumbang sapi, pantas. Gajah hewan gede, sumbangannya harus gede. Iya kan? Tapi kalau belalang nyumbang semut, jangan diketawain. Karena pantas. Belalang hewan kecil, sumbangannya kecil. Ini yang lucu kalau ada gajah nyumbang semut. Itu baru ketawain. Saya bilang nggak bisa sedekah dengan harta. Senyum kepada saudaramu, bagian dari sedekah. Bukan ajaran apa? Islam ini aja agama yang paling mudah. Dan saya bilang, saya protes kalau bilang Islam ini banyak larangan. Justru saya bilang semua dalam Islam ini boleh. Begini boleh, mau begitu silakan, mau begitu pun tafadhol sih. Enggak ada larangan dalam Islam. Kalaupun ada larangan dalam Islam enggak banyak, cuma satu. Jadi larangan Islam itu sebenarnya cuma satu. Kaget teman saya. Apa itu Sofi? Yang dilarang sama Allah. Betul nggak? Iya. Ya itulah Sofi, kan larangannya banyak. Jadi saya bilang tadi, nah ini salahnya kita umat Islam memandang. Saya bilang, apa larangan yang banyak dari Tuhan? Dalam Islam nggak boleh minum khamar. Karena diajarkan al-khamru umul khaba'ith. Khamar itu bapak moyangnya kejahatan. Oh begitu ya? Iya. Saya bilang salah melihatnya. Kata siapa? Dalam Islam nggak boleh minum khamar. Apa ini? 5 menit lagi ya? Iya saya. Saya bilang kata siapa dalam Islam nggak boleh minum khamar? Jadi boleh, silahkan. Kalau memang senang minum khamar, silahkan minum khamar. Tapi nanti di dalam surga, bukan di Hongkong minum khamarnya, nanti di dalam surga. Kan dijelaskan dalam Al-Quran, nanti sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari 2 apa? Susu dan arak. Iya. Jadi kalau yang senang minum khamar silakan, tapi jangan di dunia, nanti di dalam surga. Kan pertanyaannya, maukah kita
berpayah-payah untuk hidup yang sederhana demi kehidupan yang hakiki. Betul apa betul? Ulama kita mengajarkan wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang namanya kesenangan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Oh begitu ya Sob. Iya, abang cuma salah dalam menilai larangan itu. Tapi Shogi, saya senang main perempuan. Senang main perempuan, senang saya main perempuan. Dalam Islam nggak boleh main perempuan, zina. Bahkan ditegaskan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati itu zina. Kata siapa saya bilang? Justru Islam itu agama yang fitrah, mengetahui basic dasar kebutuhan manusia. Nih, kakak ibu saya nih, senang nggak sama laki-laki? Senang apa tidak? Yang bilang tidak sekalian diobatin aja sih. Senang apa tidak sama laki-laki? Senang. Silahkan kalian bergaul sebebas-bebasnya. Tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Ya oke. Bahkan hebatnya Islam. Dalam Islam itu jangankan umatnya, penceramahnya boleh nikah juga. Benar-benar. Beberapa saudara-saudara kita di luar Islam, para pemuka agamanya ada yang nggak boleh nikah. Iya kan? Saya kalau dalam Islam nggak boleh nikah penceramah, saya milih mundur jadi penceramah. Ini kebutuhan dasar kok. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Silakan lewati dulu pintu yang bernama nikah. Tapi Shogi, dalam Islam juga tak boleh yang namanya judi. Saya senang main judi Shogi. Apalagi sekarang sudah ada handphone judi online. Saya senang main judi. Saya bilang kata siapa dalam Islam tak boleh membazir-bazirkan uang. Justru dianjurkan kok. Tapi bukan lewat yang namanya judi, lewat pintu yang namanya sedekah. Betul? Kita main judi 10 kali main, 9 kali kalah, sekali dikasih menang sama bandar. Udah girang bener yang sekali menang. Sedangkan kita sedekah 10 kali, 10-10-nya diberikan keuntungan sama Allah. Kenapa kita nggak pada senang? Jadi ayo kita perbaiki lagi cara memandang kita tentang Islam. Islam itu bukan agama larangan. Islam itu agama aturan. Betul? Bayangkan, dari kita mau tidur sampai bangun tidur kita diatur sama Islam. Bahkan buat yang laki-laki, maaf sekali. Buat yang laki-laki, Islam itu agama yang paling hebat. Coba, tidak ada agama manapun di dunia ini yang mengatur pemakaian topinya kecuali agama Islam. Coba, Islam ini agama luar biasa. Buat yang laki-laki sampai pakai peci aja diatur. Mau ceramah, mau datang jagongan, mau kendurian, pecinya lurus begini. Iya. Kenapa? Supaya ada mahabbah, orang macam kita jadi suka. Ada kewibawaan di dalamnya. Tapi begitu masuk masjid mau sholat berjamaah, dia angkat sedikit buat yang laki. Kenapa? Bagian dari sujud. Cicilan belum dibayar nih. Mereka kalau terus gini. Makanya jangan melihat Islam itu cuma lewat kacamata kuda yang satu sisi saja. Ini kan terjadi belakangan ini. Maulid dibilang bid'ah,
Yasin tahlil nggak ada dalilnya. Ngirimin Fatihah keruh nggak akan sampai. Ini apa yang kayak begini-begini? Maulid ngapain kita capek-capek? Udah di negeri orang bikin peringatan Maulid, buang-buang duit. Ngapain? Nabi nggak ngajarin. Kata siapa? Makanya kalau main jauhan sedikit, kalau ngopi kentelan. Iya bro ya. Loh, Nabi itu memperingati maulidnya kapan? Setiap hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin Rasulullah itu dilahirkan. Rasulullah mewajibkan beliau diri sendiri puasa setiap Senin. Kenapa? Bersyukur karena dilahirkan hari Senin. Makanya buat wong Jawa namanya puasa weton itu enggak bid'ah. Puasa weton, puasain hari lahir itu enggak bid'ah, bahkan sunnah, dapat pahala. Cuma karena Nabi lahirnya hari Senin, puasanya Senin. Nah yang lahir hari Jumat ya monggo puasa Jumat. Bersyukur, dalam rangka bersyukur kita dilahirkan hari Jumat. Tuh lihat orang tua kita tuh. Jadi nggak semuanya bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini haram, itu haram. Kullu bid'atin dolalah, wa dolalatin finnar. Ngajinya masih seputar bid'ah. Padahal setahu saya hukum itu cuma 4: halal, haram, makruh, sunnah. Betul apa betul? Ya. Ini sekarang jadi 5 bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirimin Fatihah katanya nggak nyampe. Saya pernah didatangin sama saudara saya seperti itu. Ya Allah Akbar saya. Soki apa? Saya pengen tahu saja jawaban kamu. Kata teman saya. Jawaban apa? Memangnya lu dibacain Fatihah pahalanya sampai? Saya bilang sampai. Apa dalilnya? Loh tadi katanya minta jawaban saya. Ya kalau misalnya kayak begitu, apa buktinya itu pahala bisa sampai? Oh, mau bukti? Ya buktinya sampai sekarang roh itu nggak pulang-pulang. Kan nyampe namanya. Kalau nggak nyampe mau dia pulang bakal ngomong. Jangankan cuma Fatihah, surat aja salah alamat balik lagi ke alamat. Soki jangan bercanda. Islam ini berdiri di atas dalil. Nah saya bilang berubah lagi. Tadi cuma nanya, terus minta bukti, sekarang minta dalil. Maunya apa saya bilang? Ya enggak, tapi kan benar Islam ini berdiri atas dalil. Begini dah saya bilang. Kalau saya ngeluarin dalil saya tentang nyampainya pahala Fatihah, kamu yang tidak senang dengan cara saya pasti akan membantah dalil saya dengan dalil kamu sendiri. Akhirnya kita jadi perang dalil nanti. Capek kita nggak bakal selesai, ada ujungnya persoalan perbedaan ini. Sekarang begini saja saya bilang sama kamu. Kalau nggak percaya juga, mending mati dulu. Nanti saya kirimin Fatihah. Kalau nggak sampai, balik kasih tahu saya. Nanti saya bakal kasih tahu orang lain kalau Fatihah nggak nyampe. Iya makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bersyukur. Sandaran hukum kita ini 4, bukannya 2. Ada Quran, ada Sunnah, ada ijma, dan ada qiyas. Kenapa? Tidak sebatas Quran dan hadis saja. Ketika kita cuma mengandalkan Quran dan hadis, itu pun bighairil ilmi, tanpa didasari dengan ilmu. Ini yang kata baginda Nabi. Zuhur jam berapa? Nanti kan kita lanjutin lagi ya. Ini yang kata baginda Nabi mengajarkan dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Teman saya protes lagi. Oke, itu karena imannya naik turun, menganggap semua ini bisa dilogikakan. Oke, mana mungkin dalam Al-Quran itu bisa menyesatkan? Kan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi. Jadi nggak mungkin Quran menyesatkan. Saya bilang
justru Quran itu bahasanya terlalu luas kalau cuma diambil hukum secara terjemahan. Makanya untuk mengambil hukum Quran itu harus dibutuhkan beberapa form ilmu, antara lain ilmu tafsir, ilmu alat, dan ilmu hadis. Dalam ilmu alat sendiri masih ada beberapa cabang lagi. Buat kakak-kakak saya yang pernah menikmati indahnya pesantren, dalam ilmu alat itu ada nahwu, ada shorof, ada mantik, ada balaghah, ada bayan. Jadi nggak bisa. Nih contoh nih, ketika ngambil hukum Quran cuma berdasarkan terjemahan. Ini kejadian di tahun 90. Ibu-ibu saya ketika 90 sudah ikut pemilu kan saat itu? Sudah ikut pemilu belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah ikut tahun 90-an masih ingat kan, partai saat itu cuma 3, P3, Golkar, dan PDI. Dulu tahun 90 itu para juru kampanye dua partai kalau menyerang satu partai untuk mengambil suara umat Islam pakai ayat Quran. Apa ayat yang dikeluarkan pada juru kampanye itu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan coba-coba kau deketi pohon itu. Ini kan bahaya. Padahal yang dimaksud pohon dalam ayat ini pohon khuldi, bukan pohon beringin. Jadi kan tahu ketika mengambil hukum cuma berdasarkan ayat. Ada lagi belakangan ini mengambil hukum dalam ayat fi wujuhihim min atharis sujud. Karena tidak dasar ilmu, cuma terjemahan saja, yang penting ada tanda bekas sujud. Akhirnya dibuat tato di atas sujud. Padahal kalau mau ambil hukum, ya dari satu saja saya ambil dari tafsir Sawi, ya. Baginda Nabi itu justru bersabda begini, marah sekali sama orang yang melakukan itu. Baginda Nabi bersabda, ini la abghadha li rajulin man fi wujuhihi min asari sujud. Aku sangat marah kepada seorang laki-laki yang di antara dua alisnya ini ada tanda hitam seolah bekas sujud. Kenapa? Karena perbedaannya ya, masjid dulu sama masjid sekarang. Kalau masjid zaman Nabi baru-baru itu masjid zaman Nabi itu bukan model ubin atau hambal, modelnya masih pasir. Jadi ketika selesai sujud masih ada guliran pasir di jidatnya. Ini tanda nampak sujud. Sekarang masjid-masjid itu pada pakai hambal, yang kalau sujud kadang-kadang muka tenggelam. Iya. Jadi nggak relevansi ketika ditampakkan min asari sujud. Bahkan ini riwayat yang masyhur. Saya ambil kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar ditanya oleh kaum Khawarij, "Hei Umar, ya, kenapa di mukamu nih nggak ada tanda-tanda bekas sujud seperti kami nih hitam-hitam begini? Berarti sujudmu kurang tapi dalam." Sayyidina, ya namanya preman. Sayyidina Umar dikata begitu kan preman Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar dikata begitu, "Hei Khawarij, kau lihat baginda Nabi sujudnya itu sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Betul apa betul? Nabi itu kalau sujud kan kakinya sampai bengkak. Iya kan? Sama nih di TKI juga coba pahlawan devisa negara pun di Hongkong gitu. Pada banyak sini kakinya yang pada bengkak. Hah? Banyak aja lagi. Sayyidina Umar dibilang gitu, Khawarij, kau lihat baginda Nabi yang kalau sholat saja kakinya sampai bengkak, ya?
Apa kau lihat ada tanda bekas hitam di antara kedua alisnya Nabi? Khawarij, kau lihat betapa tenangnya Sayyidina Abu Bakar saat sholat? Ya. Sampai burung nempel saking tenangnya di pundak Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar sholatnya tenang sekali. Apa kau lihat ada tanda hitam di kedua alisnya? Tidak. Maka keluar makalah Sayyidina Umar, jangan kau buat di antara kedua alismu itu seperti dengkul unta. Tahu dengkul unta? Hitam dan kapalan. Kenapa? Akibat mengambil hukum Quran cuma berdasarkan nas asli. Makanya mumpung masih banyak ulama-ulama yang hadir di Hongkong ini, ngambil pelajarannya yang benar. Ambil sanad keburuan, karena al-Islamu bil asnad. Islam itu dengan sanad yang mutasil, yang sambung menyambung. Jangan ngambil ilmu hukum dari Mbah Google. Jangan belajarnya sama ustazah YouTube. Makanya sekarang ini banyak kan ngambil sanadnya dari Mbah Google. Qala Mbah Google, hafizahullah ta'ala, innalillahi wa inna ilaihi. Makanya ketika kita belajar dari internet, jangan heran orang sekarang ini banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Ayo berapa banyak dari kita yang baru ngaji bab katanya sudah berani menyalahkan amalia-amalia guru dan orang tua kita. Jadi mumpung masih banyak ulama-ulama, kita harus sadar diri iman kita ini naik turun. Kok bisa iman kita naik turun, Syoki? Karena manusia sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Akal buat apa diberikan Allah? Liyatafakkar, untuk kita mampu berpikir. Berpikir apa? Tentang bermuhasabah atas apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Nafsu buat apa? Untuk berkembang biak. Makanya Islam itu cuma kenal dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Fikih juga jelas dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Kenapa? Supaya nggak kacau. Kok kacau bagaimana, Soki? Kalau yang meninggal laki-laki sebutannya jelas almarhum. Kalau yang perempuan meninggal dunia sebutannya pun jelas almarhumah. Nah kalau banci atau tomboy aluminium. Dan toiletnya repot. Ini walaupun ada dalam pembahasan fikih, ya, manusia Allah berikan karunia dua kelamin. Ada di dunia ini ada yang lahir dengan posisi dua kelamin, tapi dalam fikih disebut khunsa. Dan dalam menaruh khunsa itu, menaruh hukum khunsa ini juga jelas nggak bisa setengah-setengah. Dalam hukum khunsa yang mempunyai dua kelamin tinggal dilihat. Kalau yang lebih menonjol monasnya, ini ngomong fikih loh ini loh. Masa saya harus ngomong jujur sih? Pikirin jangan dibayangin. Kalau yang lebih menonjol monasnya, maka wajib hukum yang jatuh kepada manusia tersebut laki-laki. Kenapa? Monas. Tapi kalau yang lebih cenderung mangkoknya, oh salah lagi aja saya. Kalau yang lebih cenderung mangkoknya, maka hukum alhamdulillah. Maka hukum
yang wajib dikenakan kepada manusia tersebut adalah hukum perempuan. Tuh ketegasannya tuh dalam Islam. Jadi nggak ada yang namanya abu-abu. Ini dengan dalih, saya juga nggak mau jadi perempuan jadi laki-laki kayak gini. Sebab Tuhan mengasihi saya ini sebagai jiwa perempuan. Setan. Setan yang kayak begitu. Nggak ada itu laki-laki berjiwa perempuan atau sebaliknya perempuan berjiwa laki-laki. Itu sudah di luar kodrat. Karena dalam Islam cuma dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi walaupun ada Allah memberikan karunia kepada beberapa manusia terdiri dari dua kelamin. Makanya maaf almarhum Dorce itu ketika meninggal dunia, ia diselesaikannya secara laki-laki tetap. Ya, itu loh makanya saya bilang tadi, mumpung masih banyak ulama-ulama, jadi nggak ada tuh kita ngambil hukum Quran cuma beda Quran, bahkan Quran dan hadis cuma berdasarkan nas aslinya atau terjemahannya saja. Karena kita harus sadar iman kita ini naik turun. Ya, kalau lagi naik kita lebih bagus dari malaikat, kita lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau lagi rendah iman kita jauh lebih hina daripada hewan. Makanya ada pembatas antara manusia dan hewan. Makanya kita nggak bisa cuma sebatas kerja. Kenapa? Kalau cuma kerja, maaf, monyet pun kerja. Betul? Kalau cuma sebatas kerja, kerbau pun juga kerja. Yang membedakan antara kita dengan hewan itu sholat. Saya tanya, monyet makan apa tidak? Kita makan juga. Monyet tidur apa tidak? Kita tidur apa tidak? Kita sholat apa tidak? Monyet sholat apa tidak? Jadi yang pada nggak sholat monyet. Bukan. Monyet. Ini yang ngomongnya tegas benar, kayaknya lagi dendam ya. Baik, ibu kakak, para pahlawan devisa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, liburan Ashurul Hurum ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita. Tuh, yang pertama ya, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Ada teman saya tanya juga, Shoki, kenapa tadi di TST kamu bilang para pahlawannya sebagai makhluk? Kamu ini melakukan pelecehan, Shoki. Memang kenapa? Sebab kita ini manusia sudah dapat gelar hamba, Shoki. Oh, saya bilang nanti dulu. Satu-satunya, saya bilang manusia satu-satunya yang dapat gelar hamba itu cuma baginda Nabi. Kita ini masih makhluk. Apa buktinya, Shoki? Buka surah Al-Isra. Gamblang sekali Allah itu berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Maaf kak, maaf ibu, secara langsung Allah bikin woro-woro dalam Al-Quran. Segenap TKI Indonesia di Hong Kong, saksikan. Soalnya di sini ceramah di Saudi terus.
makhlukku saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun luas. Oke, kalau Nabi Muhammad hamba Allah, apa kita semua yang hadir di pengajian bukan hamba Allah? Saya tanya aja, Kak. Ya, Mas. Bu. Kita semua yang hadir di sini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata saya. Ngapura. Nek kalau masih kata saya itu ngaku. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu. Kok begitu, Syoki? Berapa banyak non sewu? Berapa banyak dari kita, masuk saya pasti. Saat ini saya bisa mengucap, saudara-saudara saya di Hongkong, saya ini hamba Allah. Tapi pada perbuatan saya hamba harta, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Ayo, kalau memang benar-benar mau nggak kita diakui sebagai hamba oleh Allah? Mau apa tidak? Maka berlakulah kita layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Caranya Sofi, memperbaiki lagi ibadah kita di bulan Ashhurul Hurum ini, insya Allah. Dalam rangka menambah amalia kita di bulan Ashhurul Hurum ini, kita mau mengitarkan kotak infak, sorban, mengitarkan sorban. Yang bawa duit siapin duitnya, yang nggak bawa duit pinjam sama sebelahnya. Yang 10-20 dolar masukin dalam-dalam. Yang naikin yang 50 sama 100 nggak apa-apa naikin. Ayo. Kalau nggak duit nggak bawa mau pinjam malu, handphone boleh handphone. Ya, minta tolong salawat sekalian, ini salawat ya. Minta tolong dibantu salawat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
Bukan terakhir sih, nanti karena ada sesi lagi setelah habis sholat zuhur. Saat ini ya sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan lewat harta yang kita keluarkan sebagai penyebab atas terampunnya doa orang tua kita yang sedang meninggal dunia, sebagai penyebab sembuhnya penyakit-penyakit kita, sebagai penyebab juga atas terkabulnya hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Buat kakak ibu jangan lupa dulu kita akan sholat zuhur berjamaah. Nanti selepas sholat zuhur kita sambung lagi kajian pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf untuk sebelumnya. Yang pertama, nanti akan ada yang kedua lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.